Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru mengenai gimana hukum anak sapi di dalam kandungan ketika ibunya disembelih. Apakah boleh dimakan atau tidak? Seandainya boleh dimakan, apakah kita harus menyembelihnya lagi seperti ibunya atau cukup perwakilan dengan ibunya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila seseorang menyembelih binatang, misalnya sapi, yang halal dimakan tentunya, lalu ternyata, atau memang bukan ternyata, artinya sudah diketahui sebelumnya bahwa di dalam sapi yang disembelih itu ada janin atau ada bayi yang tengah dikandungnya. Pertanyaannya bagus sekali, apakah kemudian kandungan itu atau janin tersebut halal dimakan, diikut sertakan untuk dimakan, ataukah harus dibuang, ataukah harus disembelih ulang, dan lain sebagainya. Baik, dalam beberapa riwayat yang kita ketahui, sebagaimana misalnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan lain-lain, dan hadisnya juga setahu saya hadisnya sahih, disebutkan bahwasanya zakatul janini zakatu ummihi, bahwasanya penyembelihan anak atau bayi atau kandungan sapi, ya, dan binatang-binatang lainnya seperti kambing dan lain-lain, onta juga, itu sudah diwakilkan atau diwakili, ya, sudah bahasa sekarang itu sudah include, ya, barangkali sudah masuk dalam penyembelihan ibunya. Jadi ketika ibunya disembelih sudah, maka seisi semua binatang yang disembelih itu seisinya adalah halal dimakan. Memang ada khilaf, tapi yang mu'tamad atau yang dipakai oleh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seperti itu, walaupun ada syaratnya. Syaratnya adalah apabila anaknya pun juga mati. Karena kan normalnya kalau sudah sang ibu itu meninggal dunia, maka anak pun paling tidak sekarat gitu, sudah menuju kematian. Jika dia sudah mati atau sekarat menuju kematian, itu halal. Namun apabila ternyata setelah badannya dibedah dan lain sebagainya, dikeluarkan isinya, ternyata anak kandungannya ini hidup segar bugar, dalam arti sehat walafiat, tidak ada tanda-tanda kematian, nah itu baru lain ceritanya, kan nggak mungkin juga dimakan hidup-hidup. Nah itu barulah wajib, apabila ingin dimakan juga, maka wajib juga disembelih sebagaimana binatang-binatang lain pada umumnya, disembelih dengan nama Allah dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara hukum menyembelih binatang hamil secara umum di luar penyembelihan kurban. Walaupun tidak ditanyakan oleh penanya, hanya untuk menambah pengetahuan. Demikian halnya dalam ketika pertanyaannya apakah boleh lalu kemudian untuk binatang kurban, maka juga tidak lepas dari khilaf, namun yang kita umum pakai adalah tidak boleh atau tidak sah, alias itu menjadi sedekah, bukan menjadi kurban. Ketika diproses, diperlakukan sebagaimana hewan kurban, ulama kita mengatakan itu tidak sah, karena ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah sehat, tidak boleh cacat, dan tidak boleh kurus. Nah, binatang ternak yang hamil itu dia kategorinya kurus, karena gemuknya itu bukan gemuknya dia, tapi karena ada binatang lain di dalam, ada bayinya di dalam, dan adanya bayi itu tidak menutupi kurusnya. Sebagaimana yang gemuk sekalipun ketika kakinya pincang tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban, padahal gemuk. Nah, dan gemuknya itu tidak menutupi pincangnya, aib pincangnya itu. Maka begitu pula gemuk karena kandungan tidak menutupi kecacatan kurusnya itu.
hanya sebagai tambahan wawasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.